Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Istilah Filsafat Hukum, Definisi Filsafat Hukum, dan Kesimpulan Filsafat Hukum. Saya akan menjelaskan tentang pengertian atau istilah filsafat hukum. Pertanyaan pokok yang harus dicari jawabannya adalah apakah filsafat itu? Tentu Anda sendiri sering mendengar bahkan menggunakan kata filsafat. Perlu Anda ketahui bahwa telah banyak para ahli filsafat yang memberikan pengertian dan definisi tentang filsafat. Akan tetapi, terdapat keragaman dalam memberikan pengertian dan merumuskan definisi filsafat. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli filsafat atau filsuf itu mempunyai konsep yang berbeda dengan filsuf yang lain dan memiliki dasar pemikiran dan pandangan yang berbeda pula. Anda perlu memahami perbedaan tersebut dengan seksama untuk memperoleh wawasan pengetahuan yang luas dan mendalam. Perlu Anda ketahui bahwa kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan belajar ini, selanjutnya Anda akan diajak untuk memahami pengertian filsafat dengan cara memahami apa yang dilakukan oleh para filsuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan sumber hukum materi, sedangkan sumber fungsinya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis yang dibagi lebih lanjut menjadi dua yaitu yang pertama sumber isi hukum. Di sini nyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada 3 pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu pandangan teoraktis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari Tuhan. Pandangan hukum kodrat menurut pandangan ini, hukum berasal dari akal manusia. Dan pandangan mazhab historis, menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Yang kedua, sumber kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat? Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan. Kelsen mendekati filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan sebagai seorang positivis, yang kemudian dikenal lahirnya teori hukum murni atau Miguel Reale yang menyajikan filsafat hukum yang kemudian dikenal dengan historisme ontognoseologis kritis atau Hart yang mengkaji tradisi Wittgenstein dan Austin yang menempatkan hukum sebagai suatu fusi 2 perangkat kaidah. Pertama, kaidah yang menempatkan kewajiban, dan kedua yang menyangkut pengakuan dan penyesuaian kaidah pertama. Filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, philo atau philen berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata bermakna kebijakan. Filosofos adalah pencinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab disebut filosof, kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia filosof atau filosof. Selain itu, dalam bahasa Arab dikenal kata hikmah yang hampir sama dengan kata kebijaksanaan. Kata hikmah atau hakim dalam bahasa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan filosof, tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata hikmah dan hakim itu digunakan, karena tidak semua kata hikmah dan hakim itu digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa kata hikmah atau hakim dapat diartikan falsafah atau filosof. Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah material dan formal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai definisi kesimpulan filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat umum. Filsafat hukum memiliki objek, yaitu hukum yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya.
Pertanyaan yang mungkin tidak dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukannya. Bila ingin menarik pengertian filsafat hukum, maka harus terlebih dahulu mempelajari akan hukum itu sendiri. Seperti pertanyaan, apakah hukum itu juga merupakan tugas dari filsafat hukum? Karena sampai saat ini belum ditemukan definisi dari hukum itu secara universal, karena pendapat para ahli hukum berbeda-beda dengan sudut pandang mereka sendiri. Ahli hukum J. Van Kant memberikan pendapat definisi hukum adalah sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Dan Hans Kelsen mengatakan definisi hukum adalah norma-norma yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku. Sedangkan Sujono Sukanto berpendapat 9 arti hukum adalah sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin, sebagai norma, sebagai tata hukum, sebagai petugas, sebagai keputusan penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai sikap atau perilakuan yang teratur, dan sebagai jalinan nilai-nilai. Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar dari ketentuan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif, sekalipun sama-sama menggarap bahwa hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensiologi asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang, serta sistem hukumnya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai definisi kesimpulan filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat umum. Filsafat hukum memiliki objek, yaitu hukum yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya. Pertanyaan yang mungkin tidak dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukannya. Bila ingin menarik pengertian filsafat hukum, maka harus terlebih dahulu mempelajari akan hukum itu sendiri. Seperti pertanyaan, apakah hukum itu juga merupakan tugas dari filsafat hukum? Karena sampai saat ini belum ditemukan definisi dari hukum itu secara universal, karena pendapat para ahli hukum berbeda-beda dengan sudut pandang mereka sendiri. Ahli hukum J. Van Kant memberikan pendapat definisi hukum adalah sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Dan Hans Kelsen mengatakan definisi hukum adalah norma-norma yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku. Sedangkan Sujono Sukanto berpendapat 9 arti hukum adalah sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin, sebagai norma, sebagai tata hukum, sebagai petugas, sebagai keputusan penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai sikap atau perilakuan yang teratur, dan sebagai jalinan nilai-nilai. Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar dari ketentuan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif, sekalipun sama-sama menggarap bahwa hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensiologi asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang, serta sistem hukumnya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai definisi kesimpulan filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat umum. Filsafat hukum memiliki objek, yaitu hukum yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya. Pertanyaan yang mungkin tidak dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukannya. Bila ingin menarik pengertian filsafat hukum, maka harus terlebih dahulu mempelajari akan hukum itu sendiri. Seperti pertanyaan, apakah hukum itu juga merupakan tugas dari filsafat hukum? Karena sampai saat ini belum ditemukan definisi dari hukum itu secara universal, karena pendapat para ahli hukum berbeda-beda dengan sudut pandang mereka sendiri. Ahli hukum J. Van Kant memberikan pendapat definisi hukum adalah sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa,